Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan judul Analisis Akuntansi Biaya dan Efisiensi di UMKM. Izinkan saya untuk memperkenalkan isi anggota dari kelompok 2 dari sebelah kanan. Yongi Marino, Keisha Evanova, Saya Rima Oktavia Rahmawati, Soleha, Dan saya Ahmad Santoso. selamat sore Bu, saya Oriong, saya mahasiswa SDII dan hari ini saya sedang akan melakukan tes project dari kampus saya. Saya bermaksud untuk mewawancarai Ibu mengenai tugas proyek saya. Boleh perkenalkan nama Ibu siapa? perkenalkan nama saya Soleha, saya sebagai Finance Control di Lansudu. Ya, terima kasih Ibu atas jawaban dari Ibu. Nah, Ibu, nama UMKM-nya apa Ibu dan bergerak di bidang apa dari UMKM tersebut? Nah, kami UMKM itu Lansudu Rooftop yang bergerak di bidang F&B. Produksinya itu sebenarnya ada appetizer, kopi, main course, dessert gitu. Baik Bu, saya rekan dari Oyongi, saya Pisa. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Sekarang nama produk dari perusahaan Ibu apa? Produk sebenarnya kita menghasilkan produk itu seperti main course, appetizer, terus ada dessert juga, terus ada varian kopi juga sih gitu. Walaupun emang bahan-bahannya dari supplier, tapi kita menciptakan makanan yang meninggalkan rasa yang mendalam bagi pelanggan kita. Untuk biaya yang dikeluarkan biasanya apa aja Bu dalam usaha? Untuk biaya yang dikeluarkan biasanya yaitu bahan baku pertama, terus yaitu gaji karyawan, terus kedua ada biaya overhead lainnya, terus seperti itu kurang. Baik Bu, perkenalkan nama saya Rina. Saya teman kelompok dari Oyong dan juga Beca. Ingin melanjutkan wawancaranya ya Bu. Sebelumnya saya nanya, apakah usaha Ibu sudah buat laporan keuangan atau pembukuan pencatatan perusahaan ini? Untuk pencatatan laporan keuangan kita sudah ada sih pembukuannya, dari mulai pencatatan buku besar sampai ke laporan giginya ada. Baik, dari laporan keuangan Ibu, apakah sudah membedakan antara biaya variabel dan biaya tetap tersebut? Kalau yang variabel sama tetap, kayaknya aku baru tahu deh ini. Tapi ya baru cuman pengeluaran sama pemasukan aja sih. Itu doang, laporan keuangan sederhana semua. Dan baik, Saya Ahmad Santoso. Saya akan melanjutkan yang dibicarakan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Saya ingin bertanya, apakah boleh kita meminta data keuangan dari Ibu untuk kami analisa? Boleh. Oh, boleh. Kalau kira-kira keuntungannya itu berapa ya Bu ya? Itu secara perkiraan bisa. Kalau dari segi kami tuh, kami udah harus menargetkan harus ada profit stabil itu 20% dari revenue sih. Bu, usaha ini kan sudah berjalan selama beberapa tahun. Dalam beberapa tahun tersebut, siapa saja sih kompetitor dalam market ini? Kalau kompetitor dalam market kita sih sebenarnya banyak ya, terutama itu dari Skydining dan kafe-kafe rooftop di Jakarta Pusat yang lainnya sih banyak. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ibu tadi menyebutkan ada beberapa kompetitor yang ternyata ada di market tersebut ya Bu ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh usaha Ibu ya untuk menjaga agar customer tetap datang, untuk tetap bisa menjadi salah satu usaha yang terus bersaing dalam market ini Ibu? Yang pertama itu kita ada kekuatan promosi di sosial media sih yang paling utama agar bisa tetap bersaing di market ini. Lalu kita bekerja sama dengan KOL atau influencer buat up konten-konten menarik di Lansudu. Lalu kita juga punya package dan promo-promo untuk menarik customer datang kembali ke Lansudu. Baik, sepertinya pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih atas pekerjaan waktunya, atas wawancara kami. Terima kasih Bu.
selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Monika. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang judul penerapan analisis biaya pada UMKM Kedai Langit Seduh Rooftop. Sebelumnya disclaimer, ada perubahan data dari data sebenarnya karena bersifat konfidensial pada perusahaan tersebut. Lalu nama kelompok kita ada Kak Oyongi Marino, ada Keisha Revanola, ada Rima Octavia, sama Afat Santoso. Materi presentasinya yaitu pertama ada pendahuluan, lalu ada proses pelaksanaan proyek, lalu ada hasil implementasi, lalu ada kesimpulan dan pembelajaran, lalu ada lampiran, lalu ada daftar pusaka. Pendahuluan latar belakang. Untuk mengambil keputusan manajerial, kami fokus utama mengenai analisis biaya operasional yang secara spesifik akan mengupas tuntas karakteristik dan dampak dari biaya variabel dan biaya tetap. Penelitian kami mengenai analisis biaya operasional ini tidak hanya akan memperdalam pemahaman teoritis tentang biaya dalam akuntansi manajerial, tetapi yang lebih penting akan menunjukkan bagaimana teori-teori ini dapat secara langsung diaplikasikan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan taktis dalam dunia bisnis nyata, mulai dari penetapan harga, perencanaan produksi, hingga perumusan target laba yang realistis. Lalu di sini ada tujuan proyek. Proyek penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu mengimplementasikan konsep akuntansi manajemen dalam analisis biaya dan efisiensi pada UMKM Kedai Kopi Langit Seduh Rooftop. Wawasan ini diharapkan dapat menjadi dasar strategis bagi Kedai Kopi Langit Seduh dalam mengidentifikasi peluang efisiensi biaya, melakukan pengendalian yang lebih ketat terhadap pengeluaran operasional, serta pada akhirnya mengoptimalkan struktur biaya mereka untuk meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Lalu kemudian berikutnya ada ruang lingkup. Pertama, mengenai periode analisis, kami akan membatasi penelitian hanya pada data penjualan bulan Desember 2024. Kedua, aspek yang akan dianalisis secara spesifik mencakup penentuan besaran biaya variabel dan biaya tetap yang relevan dengan operasional Kedai Kopi Langit Seduh. Ketiga, metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan analisis adalah wawancara dengan pihak manajemen Kedai Kopi Langit Seduh, yaitu salah satu staf keuangan, dan analisis laporan keuangan Kedai Kopi Langit Seduh khususnya untuk bulan Desember 2024. Baik, selanjutnya adalah proses pelaksanaan proyek, deskripsi dari bisnis. Kami memakai Langit Seduh Rooftop adalah destinasi kuliner modern di kawasan strategis yaitu Tamrin Urban 101 yang menggabungkan pengalaman menikmati kopi premium dengan pemandangan kota Jakarta yang memukau. Berlokasi di tengah pusat bisnis dan gaya hidup, Langit Seduh Rooftop hadir sebagai ruang santai urban yang menawarkan suasana unik, di mana perpaduan antara kenyamanan, estetika, dan keramahan. Dengan visinya yang menjadi pilihan utama bagi para urbanitas, Langit Seduh Rooftop mengutamakan inovasi dalam produk, pelayanan terbaik, dan desain yang mempresentasikan semangat dinamis kota Jakarta. Lokasi ini dirancang untuk menjadi tempat di mana cerita dimulai, ide-ide besar tercipta, dan momen berharga tercipta. Metode dan teknik yang kami terapkan yang pertama adalah pemahaman dalam tentang penetapan biaya variabel dan biaya tetap akan menjadi landasan analisis kami. Pemisahan antara biaya variabel dan biaya tetap memungkinkan manajemen untuk melihat struktur biaya dari perspektif yang berbeda, di mana yang tidak selalu terlihat dari pendekatan alokasi biaya penuh atau full costing yang digunakan untuk pelaporan eksternal. Lalu yang kedua, kami akan mengaplikasikan konsep perhitungan biaya variabel atau variable costing. Dokumen perhitungan biaya variabel alat untuk manajemen secara detail menjelaskan bagaimana biaya variabel hanya mencakup biaya manufaktur variabel atau bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur variabel sebagai biaya produk. Sementara overhead manufaktur tetap dan semua biaya non-manufaktur demand atau penjualan dan administrasi diperlakukan sebagai biaya periode. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, dan mungkin yang paling sentral dalam proyek ini adalah penerapan analisis break-even point atau BIP atau cost volume profit atau CVP. Analisis ini sangat vital untuk Kedai Kopi Langit Seduh karena memungkinkan mereka untuk yang pertama yaitu mengetahui volume penjualan minimal yang harus dicapai untuk menghindari kerugian.
Lalu yang kedua, menentukan target penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba yang diinginkan. Yang ketiga, mengevaluasi dampak perubahan dalam harga jual, biaya variabel atau biaya tetap terhadap profitabilitas dan titik impas. Lalu kita akan masuk ke langkah-langkah pelaksanaan. Yang tahap pertama adalah kami akan melakukan pengumpulan data, di mana waktunya sepanjang periode pelaksanaan proyek dengan fokus pada data Desember 2024. Setelahnya kita akan menggunakan metodenya. Yang pertama itu wawancara. Melakukan wawancara terstruktur atau semi-terstruktur dengan pemilik atau manajemen kedai kopi Langit Seduh untuk memahami operasional, struktur biaya, dan proses pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan, yaitu memperoleh dan menganalisis laporan keuangan kedai kopi Langit Seduh khusus untuk bulan Desember 2024. Setelah tahap 1 kita laksanakan, kita masuk ke dalam tahap 2, yaitu klasifikasi dan pemisahan biaya. Setelah tadi kita mendapatkan laporan keuangan, kita identifikasi biaya, yaitu mengkategorikan setiap pos pengeluaran yang tercatat dalam laporan keuangan. Lalu setelahnya pemisahan biaya variabel dan tetap. Setelah diidentifikasi, kita pisahkan biaya variabel dan tetapnya, menganalisis perilaku setiap biaya berdasarkan volume penjualan kedai kopi Langit Seduh. Lalu setelah pemisahan tersebut kita lakukan, kita analisis bagian biaya variabel, di mana mengidentifikasi biaya yang berubah sebanding dengan volume kopi atau minuman yang terjual, misalnya biji kopi, susu, cup, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita masuk ke biaya tetap, di mana kita harus mengidentifikasi biaya yang tidak berubah signifikan terlepas dari volume penjualan, atau misalnya sewa tempat, gaji karyawan tetap, ataupun lain-lainnya. Lalu penyusutan laporan laba rugi kontribusi, yaitu menyajikan laporan laba rugi kedai kopi Langit Seduh menggunakan format variable costing untuk menyoroti margin kontribusi. Setelah tahap 2 kita lalui, kita lanjut ke tahap 3, yaitu analisis break even point atau BIP atau CVP. Yang pertama yaitu menghitung margin kontribusi. Caranya menghitung margin itu per unit dan rasio margin kontribusi kedai kopi Langit Seduh. Yang kedua lah perhitungan BIP. Menentukan titik impas kedai kopi Langit Seduh dalam unit dan nilai penjualannya. Yang ketiga, analisis target labanya, yaitu menghitung volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai target laba spesifik atau jika ada target yang ditetapkan oleh UMKM tersebut. Next, juga analisis sensitivitas, di mana mengevaluasi dampak potensial dari perubahan pada harga jual, biaya variabel atau biaya tetap terhadap DFP dan profitabilitas kedai kopi Langit Seduh. Kita masuk ke tahap 4, di mana perumusan rekomendasi efisiensi biaya. Setelah kita mendapatkan hasil dari ketiga tahap tersebut, ini masuk tahap terakhir, di mana kita mengidentifikasi peluang efisiensi berdasarkan analisis biaya variabel dan tetap yang tadi kita kerjakan, mengidentifikasi area-area di mana kedai kopi Langit Seduh dapat melakukan efisiensi biaya. Lalu kita bisa menyusun rekomendasi. Kita merumuskan rekomendasi yang konkret dan terukur untuk manajemen kedai kopi Langit Seduh guna meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Rekomendasi ini akan didasarkan pada temuan analisis dan relevansi dengan karakteristik UMKM. Hasil implementasi berikut adalah tabel laporan pendapatan dan biaya rekan UMKM kami. Ini terlihat jelas bahwa income statement Langit Seduh untuk periode bulan Desember 2024 itu dibagi menjadi dua, yaitu ada food and beverage department, lalu juga ada food cost. Untuk total food and beverage sales itu sebesar Rp360.698.048, sedangkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Langit Seduh itu sebesar Rp50.472.705. Dari tabel tersebut menunjukkan biaya per unit untuk makanan sebesar Rp18.010 per unit pembulatan ke atas. Sedangkan untuk minuman menunjukkan biaya variabel per unit sebesar Rp3.520 per unit pembulatan ke bawah. Sedangkan harga jual makanan sebesar Rp85.689 per unit, sedangkan harga minuman sebesar Rp40.788 per unit. Lalu setelah itu kami mengidentifikasi biaya tetap dan juga biaya variabel dan kami kelompokkan sebagai mana demikian. Biaya tetap terdiri dari expense music, expense salaries and wages staff, THR, expense printing and stationery, keempat ada expense listrik dan expense pump atau perusahaan air minum.
Lalu sedangkan biaya variable kami mengidentifikasi menjadi beberapa bagian, yaitu ada expense salaries dan wages daily worker, lalu ada expense kitchen fuels, yang kemudian expense cleaning supplies, kemudian expense electrical maintenance, kemudian expense utensils, expense bank charge, expense local transportation, expense operation equipment, dan expense miscellaneous expense digital. Lalu ada valet expense, tax expense, dan salary owner expense withdrawing atau owner withdrawing. Kemudian untuk payroll and related expense ada expense salaries wages staff, lalu juga ada expense salaries and wages daily worker, serta THR. Lalu dari other expense dilihat dari laporan keuangan terdiri dari expense music, expense kitchen fuels, lalu ada expense cleaning supplies, printing, and stationery, expense electrical dan maintenance, expense utensils, expense bank charge, expense local transportation, operation equipment, expense miscellaneous, expense districts, expense pump, expense digital, valet expense, dan tax expense. Lalu dari data yang kita miliki sekarang terdapat beberapa identifikasi. Biaya per variabel per unit makanan adalah 18.010. Lalu ada harga jual per unit makanan sebesar 85.689. Lalu ada biaya variabel dan per unit minuman sebesar 3.520. Harga jual per unit minuman adalah 40.788. Maka dengan demikian, setelah itu kita gabungkan total biaya tetap gabungan yaitu 112 juta dan 397.058 ditambah 140 juta 747.667 rupiah atau totalnya menjadi 253.144.725. Kemudian kita hitung margin kontribusinya. Di sini perhitungan contribution margin per unit untuk setiap produk ini tetap sama karena harga jual dan biaya variabel per unit tidak berubah. Makanan harga jual per unitnya adalah 85.689. Biaya variabelnya per unit adalah 18.010 rupiah. Maka margin kontribusi per unit makanannya adalah 85.000 atau 689 dikurang 18.010 sehingga menjadi 67.679 untuk makanan. Sedangkan untuk minuman harga jual per unitnya itu 40.788. Lalu biaya variabel per unitnya adalah 3.520. Sehingga margin kontribusi per unit minumannya adalah 40.788 dikurangin 3.520 sehingga margin kontribusi untuk minuman sebesar 37.268. Maka setelah kita sudah mendapatkan margin kontribusi untuk makanan dan juga margin kontribusi untuk minuman, maka kita harus menghitung BEP atau break even point. Di sini kelompok kami mengidentifikasi terdapat beberapa tiga skenario yang bisa memungkinkan agar pelaku usaha atau UMKM kami ini mencapai break even point. Yang skenario pertama itu adalah sales mix makanan dan minuman itu 1:1 atau proporsi makanannya 50% dan minumannya 50%. Maka demikian margin kontribusi per composite unit adalah paket satu makanan per satu minuman. Maka satu unit makanan dikali 67.679 ditambah satu unit minuman itu sebesar 37.268 sehingga menghasilkan 104.947. Maka break even point dalam composite unitnya itu sebesar total biaya tetap gabungan dibagi CM per composite unit, maka dihasilkan 2.418 unit atau dibulatkan. Sehingga alokasi BEP per produk makanan itu adalah makanannya itu 2.412 dikali 50% dan juga minuman 2.412 dibagi 50% sehingga dia mendapatkan hasil 1.206 per unit. Jadi untuk mencapai titik impas ataupun break even point dengan skenario ini, maka pelaku usaha itu perlu menjual 1.206 unit makanan dan 1.206 unit minuman. Lalu untuk skenario kedua, sales mix makanan dan minuman itu makanannya sebesar 2:1 atau makanan 66%, sedangkan minumannya itu 33%.
composite unitnya berarti 2 unit makanan ditambah 1 unit minuman. Maka dia menghasilkan 172.626. Maka BEP-nya dihitungnya mendapatkan 1.466 unit untuk makanan dan minuman. Maka jika dialokasikan per makanan dan minumannya, maka kita mendapatkan demikian: makanan sebesar 1.466 unit dikali 2 atau 2.932 unit, sedangkan untuk minumannya itu sebesar 1.466 dikali 1, yaitu sebesar 1.467 unit. Jadi untuk mencapai titik impas dengan skenario ini, maka pelaku usaha perlu menjual sekitar 2.933 unit makanan dan 1.466 unit minuman. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk skenario yang ketiga, yaitu sales mix makanan dan minuman itu 1:2. Jadi di mana proporsi makanan itu sama dengan 33,33% dan minuman 66,67%. Yang pertama, CM per composite unitnya itu paket 1 makanan plus 2 minuman, yaitu 1 unit makanan dikali 67.679, lalu ditambah 2 unit minuman, yaitu dikali 37.268 sama dengan 142.215. Lalu yang kedua, BEP dalam composite unitnya, total BEP composite unitnya itu sama dengan total biaya tetap gabungan dibagi CM per composite unit. BEP total biaya tetap gabungannya yaitu 253.144.725 rupiah dibagi 142.215.000, itu CM per composite unitnya. Jadi sama dengan 1.780 unit dibulatkan ya. Lalu yang ketiga itu alokasi BEP per produk. Untuk makanannya itu 1.780 unit. Lalu yang dikali 1 sama dengan 1.780 unit. Lalu yang minumannya 1.780 unit dikali 2 jadinya 3.560 unit. Jadi untuk mencapai titik impas dengan skenario ini, pelaku usaha perlu menjual sekitar 1.780 unit makanan dan juga 3.560 unit minuman. Total unitnya menjadi sekitar 5.340 unit. Lalu kesimpulannya ada di tabel tersebut. Selanjutnya yaitu ada pembahasan dan evaluasi. Analisis efisiensi biaya dari UMKM kami akan menganalisa setiap komponen yang ada untuk memaksimalkan keuntungannya, yaitu yang pertama margin kontribusinya. Sekarang kita hitung untuk kedua produknya, makanan dan minuman. Yang pertama itu makanannya dulu. CM per unit makanannya yaitu 67.679, lalu harga jual per unit makanannya itu 85.689. CM rasio makanannya yaitu CM unit makanannya dibagi harga jual per unit makanan yaitu 67.000 di 67.000 sekian dibagi 85.000 sekian dikali 100%, hasilnya itu 78,98%, dibulatkan 2 desimalnya jadi 79%. Lalu untuk minumannya CM per unit makanannya itu 37.268, lalu harga jual per unit minumannya 40.788, lalu rasio minumannya yaitu 37.000 sekian dibagi 40.000 sekian dikali 100%, hasilnya itu 91,38. Untuk produk makanan memiliki contribution margin per unit sebesar 67.679, lalu produk minuman memiliki contribution margin per unitnya sebesar 37.268. Meskipun makanan menyumbang margin kontribusi nominal per unit yang lebih besar, minuman memiliki rasio margin kontribusi yang lebih superior. Ini berarti bahwa penjualan minuman meski dengan harga jual dan margin per unit yang lebih rendah menghasilkan uang saku yang lebih besar dari setiap rupiah pendapatan penjualan untuk menutup biaya tetap. Sehingga dengan demikian, peningkatan penjualan minuman sangat dianjurkan untuk rekan UMKM kami.
untuk ada biaya per unit dari paparan di atas, telah diketahui bahwa rasio margin kontribusi untuk makanan yaitu 78,98% dan untuk minuman adalah 91,38%. Yang artinya yang menunjukkan untuk produk makanan meskipun biaya variabel per unitnya secara nominal tinggi, produk ini masih mempertahankan margin kontribusi yang kuat. Ini berarti sebagian besar dari harga jualnya sekitar 79% masih tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan keuntungan. Hal ini mengindikasi bahwa harga jual produk makanan saat ini relatif sehat dalam menutupi biaya variabelnya. Untuk produk minuman, biaya variabel per unitnya sangat rendah relatif terhadap harga jual, yang menghasilkan rasio margin kontribusi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 91%. Ini adalah sinyal yang sangat positif, menunjukkan bahwa setiap unit minuman yang terjual secara efisien menghasilkan dana untuk menutup biaya tetap. Maka dengan demikian telah jelas bahwa biaya variabel per unit untuk makanan perlu dilakukan evaluasi, mengingat bahwa biaya variabel per unit makanan yang lebih tinggi. Disarankan untuk melakukan analisis biaya yang lebih mendalam atau cost breakdown analysis untuk setiap komponen biaya variabel makanan, misalnya bahan baku utama, kemasan, tenaga kerja langsung per unitnya. Selanjutnya, ini ada biaya tetap. Dalam menganalisis struktur biaya tetap perusahaan, perhatian khusus perlu diberikan kepada pos biaya miscellaneous yang tercatat sebesar 78,23 juta. Angka ini mempresentasikan 31% dari total biaya tetap gabungan perusahaan yang mencapai Rp253.144.725. Besaran kontribusi 31% ini menjadi indikator yang sangat mencolok untuk memerlukan investigasi lebih lanjut berdasarkan teori manajemen biaya. Saran dan tindakan yang perlu diperhatikan yaitu melihat dominasi biaya miscellaneous ini. Ada beberapa saran dan kunci yang perlu dipertimbangkan dari manajemen. Yang pertama yaitu audit dan klasifikasi ulang atau detailed cost review. Yang pertama teorinya yaitu prinsip akuntansi biaya menekankan pentingnya pengklasifikasian biaya yang akurat dan transparan. Biaya harus dikelompokkan berdasarkan fungsi, perilaku tetap atau variabel, atau keterhubungannya dengan objek biaya. Lalu saran yang kita berikan adalah langkah pertama, yang krusial adalah melakukan audit mendalam atau forensic cost analysis terhadap setiap komponen yang tercatat di bawah biaya miscellaneous sebesar 78,23 juta tersebut. Manajemen perlu meminta rincian transaksi satu persatu. Sangat mungkin bahwa di dalam angka sebesar ini terdapat beberapa jenis biaya yang sebenarnya bisa dan seharusnya dikategorikan ke akun beban yang lebih spesifik. Misalnya biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, biaya pelatihan, biaya lisensi perangkat lunak, biaya konsultan, dan lain-lain. Dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ulang biaya-biaya ini, laporan keuangan akan menjadi lebih transparan dan juga informatif. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih Karima. Saya akan melanjutkan pembahasan yang Karima sebelumnya dibahas. Di sini ada dua, peningkatan kontrol internal dan akuntabilitas. Terdiri dari satu teori. Sistem pengendalian internal yang efektif memerlukan pemisahan tugas, otorisasi yang jelas dan pencatatan yang akurat untuk setiap transaksi keuangan. Dan di sini ada dua saran. Besarnya biaya miscellaneous bisa menjadi indikasi adanya pengendalian internal yang lemah terhadap pengeluaran yang tidak terklarifikasi dengan baik. Perusahaan harus memperkuat prosedur otorisasi untuk pengeluaran lain-lain, memastikan setiap pengeluaran memiliki bukti pendukung yang jelas dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi potensi kebocoran atau pengeluaran yang tidak efisien. Di sini juga ada nomor 3, analisis perilaku biaya atau cost behavior analysis. Setelah biaya diklarifikasi ulang, manajemen perlu menganalisis apakah biaya-biaya yang sebelumnya masuk miscellaneous ini sebenarnya memiliki komponen variabel. Misalnya apakah ada biaya lain-lain yang berkorelasi dengan volume penjualan atau produksi.
Dengan memahami perilaku biaya ini, perusahaan dapat membuat proyeksi keuangan yang lebih akurat dan mengidentifikasi area untuk mengurangi biaya. Sini ada keempat implikasi anggaran dan perencanaan. Keberadaan biaya miscellaneous yang dominan menyulitkan proses penganggaran yang efektif. Sulit untuk merencanakan dan mengontrol pengeluaran di masa depan jika lebih dari 30% biaya tetap tidak diketahui komposisinya secara spesifik. Dengan menguraikan biaya ini, perusahaan dapat menetapkan anggaran yang lebih realistis dan mengukur kinerja yang pengeluaran dengan lebih baik. 5. Potensi pemborosan atau ketidakefisienan. Tingkatnya biaya miscellaneous juga bisa menjadi indikasi adanya pemborosan atau pengeluaran yang tidak efisien. Setelah diidentifikasi, beberapa pengeluaran mungkin bisa dinegosiasikan ulang, dihilangkan, atau dikelola dengan lebih baik untuk mengurangi beban biaya tetap perusahaan. Secara keseluruhan, pos biaya miscellaneous sebesar 78 juta yang menyumbang 31% dari total biaya tetap adalah area kritis yang harus segera diperbaiki. Ini bukan hanya masalah akuntansi, tetapi juga masalah manajemen dan strategis yang berpotensi menyembunyikan inefisiensi, kurangnya kontrol, atau bahkan risiko operasional. Melakukan audit dan reklasifikasi biaya ini akan memberikan visibilitas yang jauh lebih baik terhadap struktur biaya perusahaan, memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih tepat dan strategi pengelolaan biaya yang lebih efektif. Ini ada kesimpulan dari presentasi kita, atau lebih tepatnya dari materi yang kita ambil. Di sini ada proyek penerapan analisis biaya pada UMKM Kedai Kopi Langit Seduh. Ini secara komprehensif mengilustrasikan aplikasi teori akuntansi manajemen dalam konteks bisnis real melalui identifikasi dan klarifikasi biaya menjadi variabel dan tetap. Proyek ini menunjukkan bagaimana pemahaman struktur biaya menjadi fundamental untuk mengambil keputusan. Dari proyek ini, kami mendapatkan pemahaman mendalam bahwa akuntansi manajemen bukanlah sekadar teori, melainkan alat praktis yang sangat vital untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Kami belajar bagaimana mengklarifikasi biaya secara akurat, membedakan antara biaya variabel dan tetap, serta menghitung margin kontribusi untuk setiap produk. Proyek ini mengajarkan kami pentingnya analisis titik imbas sebagai indikator kesehatan finansial dan bagaimana perubahan dalam sales mix atau struktur biaya dapat mempengaruhi profitabilitas. Secara keseluruhan, proyek ini membekali kami dengan keterampilan analitis yang praktis untuk berkontribusi pada efisiensi operasional, peningkatan profitabilitas, dan pengambilan keputusan strategis yang berbasis data di berbagai jenis organisasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan analisis biaya pada UMKM di Kedai Langit Seduh Rooftop dalam konteks akuntansi manajemen. Kami berharap materi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya pemahaman biaya dalam pengembalian keputusan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.